pernah saya sudah bahas terkait dengan salawat nariyah ini adalah pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlebihan. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus gimana? Nabi Muhammad ini disifati tibbil qulub wa dawaiha, sang penawar hati. Kemudian juga disifati wa afiatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Orang Wahabi dan semi Wahabi mengkritik sholat nariyah. Katanya berlebihan, mengagungkan Nabi berlebihan, terlalu berlebihan. Katanya syar'an tidak bagus. Syar'an seperti mana mereka sodorkan Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Muhammad adalah penyejuk hati dan obatnya hati-hati. Sepakat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyetarakan beliau dengan Allah itu tidak dikehendaki, tidak diperbolehkan karena kaitan dengan akidah, nanti terjebak dalam kesyirikan. Tetapi apakah klaim orang Wahabi dan semi Wahabi mengenai Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha itu bagian dari masuk dari bagian larangan tersebut atau tidak? Jawabannya tidak. Ini karena mereka tidak paham bahasa saja. Orang setelah minum obat Bodrex hilang sakit kepala, apa dia bilang? Saat berhadapan dengan orang sakit kepala, beli Bodrex minum sakit kepala menjadi hilang. Tapi tak ada satu ulama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Maksud ucapan itu derajatnya asbab. Padahal nas mengenai Bodrex itu penyembuh sakit kepala tidak ada. Secara khusus nas bahwa Bodrex itu adalah sebab penyembuh sakit kepala juga tidak ada. Paham tidak? Tetapi kalau ada yang bilang seperti tadi, wajar-wajar saja. Karena tak ada orang muslim, orang mukmin yang berkeyakinan bahwa Bodrex itu penyembuh sakit kepala hakiki, tidak ada. Tetapi hanya ditempatkan sebagai derajat asbab. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, tidak salah dibilang tibbil qulub itu. Saat orang bersolawat kepada beliau dengan konsentrasi, membayangkan kebaikan-kebaikannya itu yang tak bisa dilunasi, kemudian sambil meneteskan air mata, maka hati mereka itu jadi apa? Jadi lembut, lagi jadi sejuk, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebab hadis Nabi itu, setiap kali saya bersolawat kepada beliau, maka terasa saya semakin dekat dengan Allah. Dan itu nasnya jelas, Allah suruh. Man shalla alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi asyaratan. Barang siapa yang mengirimkan salawat ke atasku satu kali, Allah kirimkan rahmat ke atasnya 10 kali. Dalam hadis lain, 10 rahmat diturunkan, 10 dosa diampuni, 10 derajat tinggikan. Maka saat bersolawat, dosa-dosa digugurkan, derajat ditinggikan. Kemudian rahmat bercucu. Bagaimana hati tak sejuk? Karena tidak mengerti. Yang kedua, wadawaiha, Nabi Muhammad itu obat hati. Tahu? Orang yang tidak meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai obat hati, imannya jadi bahaya itu. Tidak yakin Bodrex obat hati, tak ada masalah. Bahkan itu lebih bagus. Tetapi tidak meyakini Muhammad SAW adalah obat hati, imannya bahaya.
Kamu sholat perintah Allah, tidak dengan cara Nabi, sholatmu hancur. Sholat obat tapi harus ada Muhammadnya di situ, cara Nabi Muhammad SAW di situ. Untuk membersihkan hati, sarana terbesar salah satunya adalah sholat. Tetapi kamu sholat tapi tidak dengan cara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sholatmu diterima, alih-alih diterima. Paham tidak? Malah tambah rusak, bukan diterima, malah tambah rusak. Jelas ya, maka kritikan tak berdasar, tak punya dalil, hanya asal ngomong. Modal dengkul, berani mengkritik para ulama yang kedalaman ilmu bahasanya itu di atas rata-rata gitu. Yang berikutnya lagi, pujian untuk Nabi Muhammad SAW yang lebih zahirnya itu lebih ekstrim daripada sholat naria tadi itu. Sholat apa? Itu sudah disampaikan oleh para sahabat, salah satunya Hasan radhiyallahu anhu, potongan syairnya itu saat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk syair, ka'annaka khuliqta kama tasha. Jadi saking sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir batin, maka kata Hasan dalam syairnya, seakan kamu diciptakan seperti mana kamu pingin. Adakah orang diciptakan sesuai keinginannya? Jawabannya tidak ada. Tak pernah Allah meminta musyawarah, pendapat, usulan dari siapapun dan apapun. Karena Allah zat sempurna. Semua yang diciptakan, yang dia setting, semua berdasarkan hikmah. Tak ada pun satu kekurangan dalam ciptaannya itu. Kalaupun zahir terlihat kurang oleh mata manusia, di balik itu ada hikmah yang tidak bisa dideteksi saat itu oleh manusia tersebut. Tetapi pujian itu, ka'annaka khuliqta kama tasha, seakan kamu diciptakan sebagaimana engkau kehendak. Lebih dari itu lagi, lanjutan syairnya itu adalah khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu telah diciptakan dalam keadaan terbebas dari setiap aib. Bayangkan, terbebas dari setiap aib itu hanya siapa saja? Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah saja itu. Tetapi kata-kata Hasan ini di sini tersirat dibandingkan dengan seluruh ciptaan Allah itu, seakan kau tak punya aib. Tetapi kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesempurna-sempurnanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap punya aib. Artinya punya kekurangan. Karena beliau adalah orang salah satu, walaupun orang hebat, tak ada duanya, tapi selalu bergantung sama Allah. Artinya punya kekurangan. Sementara Allah tak berhajat, tak bergantung kepada apa dan siapa. Orang Wahabi, semi Wahabi mau bilang Hasan radhiyallahu anhu sesat. Karena tak mengerti, tak paham. Maka jangan mengkritik kalau masih seperti katak dalam tempurung. Semoga bermanfaat. Subhanallah.